Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Latifah, Prodi PAUD semester 4 akan membuat video UAS mata kuliah model pembelajaran. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan model pembelajaran seperti pembelajaran kelompok, sudut, area, dan sentra. Yang pertama, pembelajaran kelompok. Seperti apakah pembelajaran kelompok? Pembelajaran kelompok yaitu model pengajaran dan pembelajaran di mana siswa mencapai tujuan pembelajaran bersama-sama. Kalau kita di PAUD, kegiatan kelompok itu seperti apa? Yaitu dapat menggunakan permainan edukatif. Itu permainan yang dirancang untuk mempromosikan pembelajaran dan kerja sama tim. Yang kedua, dan diskusi kelompok. Diskusi yang dipimpin oleh guru atau fasilitator untuk mempromosikan komunikasi dan pemecahan masalah. Dan yang ketiga yaitu ada proyek kolaboratif. Apa itu proyek kolaboratif? Yaitu proyek yang memerlukan kerjasama tim untuk mencapai tujuan bersama. Dan selanjutnya yaitu manfaat. Adakah manfaat pembelajaran kelompok? Tentu ada manfaatnya. Yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan sosial. Pembelajaran kelompok dapat membantu anak-anak mengembangkan kemampuan sosialnya seperti komunikasi dan kerjasama tim. Yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan kognitif anak. Membantu anak mengembangkan kemampuan kognitif seperti pemecahan masalah dan berpikir kritis. Yang ketiga yaitu meningkatkan kreativitas anak. Membantu anak mengembangkan kreativitas dan inovasi. Dan tip untuk guru, buat kegiatan yang menyenangkan, pantau kemajuan anak, dorong kerjasama tim. Dengan demikian, pembelajaran kelompok dapat menjadi cara yang efektif untuk mempromosikan pembelajaran dan pengembangan anak usia dini. Yang kedua yaitu pembelajaran sudut. Apa itu pembelajaran sudut? Pembelajaran sudut adalah suatu pendekatan pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk belajar dengan cara yang lebih fleksibel dan terstruktur. Berikut beberapa aspek pembelajaran sudut. Yang pertama yaitu fleksibilitas. Pembelajaran sudut memungkinkan siswa untuk belajar dengan cara yang lebih fleksibel, baik dari segi maupun tempat. Yang kedua, terstruktur. Pembelajaran sudut memiliki struktur yang jelas dan terorganisir, sehingga siswa dapat memahami apa yang diharapkan dari mereka. Yang ketiga yaitu berbasis dan pada minat. Pembelajaran sudut seringkali berbasis pada minat dan kebutuhan siswa, sehingga mereka dapat belajar dengan lebih termotivasi. Adakah manfaat pembelajaran sudut? Tentu ada. Yang satu, meningkatkan motivasi belajar. Pembelajaran sudut ini dapat meningkatkan motivasi belajar siswa karena mereka dapat belajar dengan cara yang lebih fleksibel dan terstruktur. Yang kedua, itu meningkatkan kemampuan belajar mandiri. Pembelajaran sudut dapat membantu siswa itu sendiri mengembangkan kemampuan belajar mandiri dan tanggung jawab atas pembelajaran diri mereka sendiri. Yang ketiga,
yaitu meningkatkan fleksibilitas. Pembelajaran sudut dapat membantu siswa untuk belajar dengan cara yang lebih fleksibel sehingga mereka dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan gaya belajar mereka. Contoh-contoh pembelajaran sudut yaitu ada pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran yang berbasis pada proyek dapat menjadi contoh pembelajaran sudut karena siswa dapat belajar dengan cara yang lebih fleksibel dan terstruktur. Contoh yang kedua yaitu pembelajaran online. Pembelajaran online dapat menjadi contoh pembelajaran sudut karena siswa dapat belajar dengan cara lebih fleksibel dan terstruktur melalui teknologi digital. Dengan demikian, pembelajaran sudut dapat menjadi cara yang efektif untuk mempromosikan pembelajaran dan pengembangan siswa. Yang ketiga yaitu pembelajaran area. Apa itu pembelajaran area? Pembelajaran area adalah suatu pendekatan pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk belajar dengan cara yang lebih luas dan terintegrasi. Berikut beberapa aspek pembelajaran area. Yang pertama, interdisipliner, yaitu pembelajaran area seringkali melibatkan beberapa disiplin ilmu yang terkait sehingga siswa dapat memahami konsep secara lebih luas dan terintegrasi. Yang kedua, yaitu terintegrasi. Pembelajaran area memungkinkan siswa untuk memahami hubungan antara konsep-konsep yang berbeda dan bagaimana mereka dapat diterapkan dalam konteks yang lebih luas. Yang ketiga yaitu berbasis pada konteks. Pembelajaran area seringkali berbasis pada konteks yang relevan dengan kehidupan siswa sehingga mereka dapat memahami konsep secara lebih nyata dan aplikatif. Mau tahu adakah manfaat pembelajaran area? Tentu saja ada manfaatnya. Yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman konsep. Dengan pembelajaran ini, area ini dapat membantu siswa memahami konsep secara lebih luas dan terintegrasi, sehingga mereka dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam. Yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Pembelajaran area dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis, sehingga mereka dapat memahami hubungan antara konsep-konsep yang berbeda. Yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan aplikasi. Pembelajaran area dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan aplikasi konsep dalam konteks yang lebih luas dan relevan. Adapun contoh pembelajaran area yang pertama yaitu pembelajaran STEM. Pembelajaran STEM yaitu Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematika. Adalah contoh pembelajaran area yang memungkinkan siswa untuk memahami konsep-konsep yang terkait dalam bidang STEM itu sendiri. Yang kedua yaitu contohnya pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek dapat menjadi contoh pembelajaran area karena siswa dapat belajar dengan cara yang lebih luas dan terintegrasi melalui proyek yang relevan dengan kehidupan mereka atau siswa itu sendiri. Dengan demikian, pembelajaran area dapat menjadi cara yang efektif untuk mempromosikan pembelajaran dan pengembangan siswa. Yang keempat atau yang terakhir yaitu pembelajaran sentra. Apa itu pembelajaran sentra?
Pembelajaran sentra adalah suatu pendekatan pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk belajar dengan cara yang lebih mandiri dan berfokus pada area tertentu. Berikut beberapa aspek pembelajaran sentra. Yang pertama, terfokus pada area tertentu. Pembelajaran sentra memungkinkan siswa untuk belajar dengan cara yang lebih terfokus pada area tertentu, seperti membaca, menulis, atau berhitung. Yang kedua yaitu mandiri. Pembelajaran sentra seringkali memungkinkan siswa untuk belajar dengan cara yang lebih mandiri, sehingga mereka dapat mengembangkan kemampuan belajar mandiri. Yang ketiga yaitu berbasis pada minat. Pembelajaran sentra seringkali berbasis pada minat dan kebutuhan siswa, sehingga mereka dapat belajar dengan cara yang lebih termotivasi. Adakah manfaat pembelajaran sentra? Ini dia manfaat yang pertama. Meningkatkan kemampuan belajar mandiri. Pembelajaran sentra dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan belajar mandiri dan tanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Yang kedua, meningkatkan kemampuan spesifik. Pembelajaran sentra dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan spesifik dalam area tertentu, seperti membaca atau menulis. Yang ketiga, yaitu meningkatkan motivasi belajar. Pembelajaran sentra dapat meningkatkan motivasi belajar siswa karena mereka dapat belajar dengan cara yang lebih terfokus dan relevan dengan minat mereka. Adapun contoh-contoh pembelajaran sentra yang pertama yaitu sentra membaca. Sentra membaca adalah contoh pembelajaran sentra yang memungkinkan siswa untuk belajar membaca dengan cara yang lebih terfokus dan mandiri. Yang kedua yaitu sentra matematika. Sentra matematika adalah contoh pembelajaran sentra yang memungkinkan siswa untuk belajar matematika dengan cara yang lebih terfokus dan mandiri. Dengan demikian, pembelajaran sentra dapat menjadi cara yang efektif untuk mempromosikan pembelajaran dan pengembangan siswa. Dari sekian sudut pembelajaran, adakah yang paling Anda minati? Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk Anda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.